Kak Randy gawat. Pengawas bawa orang mengepung asosiasi Banyu. Katanya asosiasi Banyu mengadakan transaksi gelap dan penggelapan pajak. Mana mungkin? Selama ini asosiasi Banyu selalu melakukan transaksi normal. Kak Randy, maaf, kami yang salah. Kami kehilangan akal sehat ingin cari lebih banyak uang. Ini salahku. Kak Randy, istriku baru saja melahirkan. Aku ingin cari uang lebih buat biaya hidup. Makanya... Ceroboh! Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kak Randy, kami salah. Tolong bantu kami. Anakku baru genap sebulan. Aku nggak bisa masuk penjara. Kak Randy, tolong aku. Kakak tertua bagai ayah. Semua salah aku yang tertua ini gak mendidik kalian dengan baik. Masalah ini, biar aku yang tanggung. Gak bisa. Kak Randy, kalau kau masuk penjara, kakak ipar gimana? Kalau aku gak masuk penjara, masa membiarkan kalian masuk penjara? Hubungan kita bertiga itu sahabat sampai mati. Dini dan putra kami, aku tenang kalau kutitipkan pada kalian. Kak Randy, dengan ucapanmu, meskipun harus mengemis di jalan pun, kami bakal pastikan saudari ipar dan putramu tetap bisa makan. Asosiasi Banyu ini kerja kerasmu. Kami pasti bakal mengurusnya baik-baik. Tunggu kau kembali. Sahabat sejati. Setelah keluar nanti, jalani hidup dengan benar. Naga air dangkal dipermainkan mudah. Macan di daratan rendah ditindas anjing. Kalau bukan kau yang lebih memilih dipatahkan kakinya demi melindungiku. Bahkan di penjara pun, anak buah juga berani menindasku. Di kota pantai, siapa yang gak tahu organisasi naga? Siapa yang gak kenal Raja Naga? Preman lokal mau mempersulit tamu perkasa. Sebagai junior sudah seharusnya bertindak. Aku nggak salah menilaimu. Setia kawan dan berprinsip. Bukalah. Ini mandat Raja Naga bisa menggerakkan 40.000 anggota dari organisasi naga. Di kartu hitam ini ada 600 triliun. Itu semua tabunganku selama setengah hidup. Semuanya kuberikan kepadamu. Aku sudah bilang sama pengurus. Mulai sekarang, kau adalah Raja Naga yang baru. Randy, waktuku sudah hampir habis. Kau pilihan paling tepat. Aku tenang kalau organisasi naga diserahkan padamu. 7 hari setelah keluar penjara, organisasi naga bakal ke kota pantai buat menyambutmu. Selama 7 hari ini, jangan membocorkan soal kau yang jadi penerus. Biar gak diincar musuh. Ingat baik-baik. Apapun yang terjadi selama 7 hari ini, jangan ungkap identitasmu. Ingat ya. Kak Randy, sekarang kita kemana? Aku sudah janji pada kalian, asal kalian tobat dan berubah. Setelah keluar, bakal kuatur pekerjaan buat kalian. Ikut aku ke asosiasi Banyu. Kak Randy ini, dulu orang yang berpengaruh di kota pantai. Ikut Kak Randy, mana mungkin kelaparan. Tapi Kak Randy, hari ini kau keluar penjara. Kenapa gak ada yang datang menjemputmu? Di mana anak buahmu yang dulu? Sudah 10 tahun. Tak gimana kabarnya Henry sama Rizal sekarang? Mungkin mereka lagi sibuk. Ayo, aku bawa kalian ke asosiasi Banyu.
Kenapa bengong? Ambil. Om Randy, aku pasti bakal menemukanmu buat balas kebaikanmu. Kak Pratama, kau memang luar biasa, Kak Randy. Sudah 10 tahun, masih begitu disegani. Ikut Kak Randy, memang gak salah. Bukannya tadi kau masih bertanya kenapa nggak ada yang menjemput Kak Randy? Kenapa? Jadi malu kan? Iya, Kak Randy. Aku yang gak peka. Henry sama Rizal ternyata masih ingat sama aku. Di mana Henry sama Rizal? Aku! Anjing liar dari mana ini? Beraninya menghalangi jalan Kak Santo. Kak Randy, kau nggak apa-apa kan? Kau buta ya? Nggak tahu siapa bosnya asosiasi Banyu? Tahu? Kak Santo, silakan lewat sini. Pak Rizal sudah menunggu Anda. Jalan masuk buat tamu harus bersih dari sampah. Hal gini saja nggak ngerti. Gimana mau berbisnis? Kalau terjadi lagi, bakal kulaporkan apa adanya pada Bu Erika. Biar dia batalkan akuisisinya. Akuisisi? Akuisisi apa? Apa urusannya sama kau? Kenapa gak ada habisnya? Cepat pergi. Nyet. Kak Santo, silakan lewat sini. Pelan-pelan. Di mana Henry sama Rizal? Aku mau ketemu mereka. Ketemu apanya? Kalian semua, usir dia dari sini. Kalian ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan aku. Tunggu. Lepaskan aku. Pergi! Pengemis dari mana ini? Kalau berani masuk ke asosiasi Banyu lagi, jangan salahkan aku gak sungkan. Kak Santo, Zaman memang sudah berubah. Aku kira kau beneran orang penting. Gak disangka, cuma seorang pecundang. Sialan, seorang pincang. Bikin kami kesini sia-sia. Cih, pembawa sial. Ayo pergi. Sial banget. Kalau terjadi lagi, bakal kulaporkan apa adanya pada Bu Erika. Biar dia batalkan akuisisinya. Asosiasi Banyu itu jadi payahmu. Kami pasti mengurusnya baik-baik. Menunggumu kembali. Henry sama Rizal beneran menjual perusahaan. Kok mereka bukan orang kayak gitu? Siapa? Nini, ini aku. Kau siapa? Ada apa ini? Kalian siapa? Kenapa ada di rumahku? Ini rumahku. Kau siapa? Cepat pergi. Kalau enggak bakal aku panggil satpam. Di mana Dini? Dini! Dini apanya? Jangan bertingkah di depan rumahku. Pergi.
Dasar pincang, gak ada habisnya ya. Aku mau bertemu Henry. Mau ketemu lalu langsung bisa ketemu. Kau kira kau siapa? Kau kira kau raja dari naga organisasi naga? Aku. Cepat pergi. Kalau mengganggu lagi, percaya nggak bakal kupatahkan kakimu yang sebelah lagi. Kak Randy, meskipun harus mengemis di jalan pun, kami bakal pastikan kakak ipar dan putramu tetap bisa makan. Ketemu apanya? Anjing liar dari mana ini? Kalau berani masuk ke asosiasi Banyu lagi, jangan salahkan aku gak sungkan. Aku kira kau beneran orang penting. Gak disangka, cuma seorang pecundang. Cuy, pembawa sial. Sahabat sejati. Pergi! Kak Henry, makasih. Kak Henry pelan-pelan. Henry! Kak Randy. Henry. Dasar pincang! Kenapa belum pergi? Gimana bicaranya sama Kak Randy? Dulu, kalau bukan Kak Randy, aku sama Rizal sampai sekarang masih tikus jalanan yang dipukuli orang-orang. Sahabat sejati. Penyelamatku. Maaf Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy. Sudah keluar penjara, kenapa nggak bilang sama aku? Aku bisa mengatur orang buat menjemputmu. Henry, di mana istri dan anakku sekarang? Aku pergi ke villa mencari mereka. Kenapa mereka sudah pindah? Kak Randy, kita ke kantor bicarakan pelan-pelan. Siapkan ruang VIP dan pesan makanan. Aku mau merayakan kepulangan Kak Randy. Nah, kebiasaan mencuri ini, kau belajar dari siapa? Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy. Kak Randy, biar aku yang urus. Maaf Om, ibuku sakit parah. Aku nggak punya uang beli obat. Boleh nggak jangan tangkap aku? Aku masih perlu menjaga ibu. Kau kenal angka nggak? Di dompet ini ada 3 kartu. Kata sandinya 60 buat kau. Kenapa bengong? Ambillah. Makasih Om. Ingat, uang harus dicari pakai cara halal. Uang haram itu bisa didapatkan, gak bisa dinikmati. Kalau ada masalah, langsung cari aku di asosiasi Banyu. Hah? Pergilah. Makasih Om. Randy. Bu Erika, keberadaan Randy sudah ditemukan. Sekarang dia ada di asosiasi Banyu. Siapkan mobil. Ke asosiasi Banyu. Baik. Kak Randy,
Kau gak tahu, beberapa tahun ini aku susah. Setelah kau masuk penjara asosiasi Banyu kurang baik, aku gak ada pilihan. Cuma bisa setuju grup Halim buat akuisisi asosiasi Banyu. Kau sudah kerja keras. Aku tahu. Selama ini kau pasti kesulitan. Henry, aku kesini bukan buat cari kesalahan. Aku cuma mau tahu di mana istri dan anakku sekarang. Kak Randy, ayo. Aku bersulang buat kau. Kita bicarakan pelan-pelan, mari. Lihat. Coba lihat. Aduh, sejak kau pergi dan aku mengurus asosiasi Banyu, selalu orang lain yang jadi bawahanku. Kebiasaan jelek ini susah banget buat diubah. Ayo, Kak Randy. Minum segelas. Ada, kalau nggak bisa diubah, nggak perlu diubah. Sini. Memang Kak Randy orang yang fleksibel. Henry, sekarang bisa beritahu aku di mana keberadaan Dini dan putraku? Aku nggak tahu. Kau nggak tahu? Kak Randy, setelah kau pergi, aku sibuk sama urusan perusahaan. Aku mana tahu kakak ipar kemana. Siapa tahu dia bawa putra kalian dan menikah lagi. Bukankah kau pernah berjanji padaku bakal menjaga Dini dan putraku baik-baik? Om Randy, akhirnya aku bisa bertemu lagi sama kau. Randy, aku manggilmu Kak Randy. Kau beneran nekat menentang yang berkuasa. Kau masih mengira di 10 tahun yang lalu diikuti di kota pantai. Kau sekarang cuma seorang mantan narapidana. Mantan narapidana! Jaga sikapmu sama aku. Henry, kau jangan lupa. Kalau bukan aku gantikan kalian berdua di penjara, kau gak mungkin bisa berdiri di sini sekarang. Aku gak lupa. Mana mungkin aku lupa? Gimana pun, aku yang menjebak kau buat masuk penjara. Apa katamu? Randy, kau juga jangan menyalahkan aku. Kalau aku nggak masukkan kau ke penjara, kami berdua bersaudara, gimana bisa sukses? Henry. Dasar nggak tahu balas budi. Kau mau ngapain? Mau memukulku? Jangan terburu-buru. Sini, biar kutunjukkan. Apa ini? Dini. Di mana kau menyembunyikan mereka? Ingin tahu? Beritahu aku! Sekarang kau yang membutuhkan aku. Seharusnya kau tunjukkan sedikit niat. Sebenarnya kau mau gimana? Berlutut. Henry, apa kau nggak takut azab Tuhan? Azab Tuhan? Aku mana takut sama omong kosong kayak gitu. Kalau kau nggak mau berlutut, seumur hidup ini jangan harap tahu keberadaan istri dan anak. Baik, aku berlutut. Hubungan kita bertiga itu sampai mati. Dini dan putra kami, aku tenang kalau kutitipkan pada kalian. Gak disangka ya. Ada hari di mana Randy tunduk padaku. Sekarang sudah bisa beritahu aku kan? Istri dan anakmu di... Aduh,
Ingatanku kurang baik. Beneran gak ingat lagi. Henry, kau! Kau apanya? Aku memang gak mau beritahu kau. Terus kau bisa apa? Sekarang aku tinggal menjentikan jari saja sudah bisa menghabisimu. Wah, marah ya? Ekspresimu sekarang. Jangan-jangan ingin membunuhku ya? Kak Randy, aku cuma bercanda sama kau. Coba lihat. Kenapa kau beneran marah? Kak Randy, kau berjasa buat aku. Mana mungkin aku gak beritahu kau keberadaan istri dan anakku. Dini, aku yang salah menilai, salah anggap dia saudara. Aku bersalah sama kau dan anak kita. Henry, aku menyesal banget pernah menolong. Aku salah menilai orang. Aku akui. Asal kau beritahu di mana istri sama anak aku sekarang. Aku bakal lakukan apapun yang kau mau. Apa saja boleh. Kau sendiri yang bilang ya. Aku gak memaksamu. Iya. Bagas! Pak Henry, ada perintah apa? Pergi. Siapkan satu set seragam pelayan buat Kak Randy. Kebetulan tempat pijat kita kekurangan satu tukang pijat. Biar Kak Randy yang gantikan. Kak Randy, persaudaraan itu di hati. Kau baru keluar dari penjara. Aku mencarikanmu kerja buat cari nafkah. Anggap saja balas budiku atas pertolongan Kak Randy dulu. Kau gak keberatan kan? Harus kerja berapa lama baru kau mau memberitahu aku? Aduh. Tergantung kapan Kak Randy bisa bikin aku puas. Baik. Aku sudah tahu. Berapa lama lagi tiba? Sekitar setengah jam lagi. Tambah kecepatan. Baik. Dasar bajingan sembrono. Gak lihat aku di sini. Kak Bagas, siapa dia? Kalian gak tahu kan? Dia ini bos asosiasi Banyu yang dulu. Dia ini Randy yang tersohor itu. Kalau soal senioritas, kita harus manggil dia kakek Randy. Oh, sehebat itu. Kenapa sekarang kakek Randy malah jadi tukang pijat? Pernah bersalah dan masuk penjara. Kekuasaan berganti. Emang kenapa kalau dulu hebat banget, sekarang bahkan lebih hina dari anjing. Heh, biar mantan bos kita mencuci kaki kita. Apa ada yang mau mencobanya? Tentu saja. Sana, ambil airnya, biar dia cuci kaki kita satu persatu. Baik. Kak Bagas, kau duluan. Kenapa bengong? Gak dengar ya? Sini cuci kakiku. Kau mau cuci kaki sambil berdiri? Kalian lagi ngapain? Kak Randy, kenapa kau di sini? Kak Randy, tolong aku. Rizal, di mana istri sama anakku? Kak Randy, aku rindu banget sama kau. Selama kau di penjara, aku selalu memikirkanmu. Akhirnya kau keluar juga, Kak Randy. Tadi kulihat jalanmu pincang. Ada apa sama kakimu? Apa kau ditindas di penjara? Siapa yang melakukannya? Bilang sama aku dan kubalaskan dendammu. Itu semua gak penting. Asal kau beritahu. Bagas, kau ngapain di sini? Buat apa pas kau ini? Mau menyuruh Kak Randy mencuci kakimu? Kak Rizal, ini perintahnya Kak Henry. Bangun! Kau pikir kau siapa? Beraninya suruh Kak Randy cuci kakimu? Memangnya kau pantas? Kau usah peduli padanya, Rizal. Cuma perlu beritahu aku di ini dan Putri. Kalau ada yang pantas, itu juga aku.
Bukankah gitu? Kak Randy. Benar juga Kak Rizal, dia bisa mencuci kakimu, sudah termasuk mengangkat derajatnya. Gimana pun kita pernah jadi saudara. Buat apa berhenti? Bukankah sudah lama gak ketemu Kak Randy? Makanya bercanda sama kau. Gak lucu ya? Aku tahu kalian berdua sekarang itu sama saja busuknya. Menjamu manajer grup Halim, bikin badanku pegal-pegal. Mohon bantuan Kak Randy buat memikat aku. Kenapa? Gak mau? Gak ingin tahu keberadaan kakak ipar? Aku malas bergerak. Tolong Kak Randy lepaskan sepatuku. Nyaman. Nyaman banget Kak Randy. Ngomong-ngomong, teknik pijat kakimu ini jauh lebih jago dibanding tukang pijat di sini. Kalau saja kau lebih awal jadi tukang pijat di sini, mungkin asosiasi Banyu nggak bakal diagosisi orang. Aku bicara sama kau nggak dengar ya? Sudah mulai cuci kaki. Rizal, kenapa kau gitu? Kenapa nggak panggil aku sekalian? Coba dengar ucapanmu. Aku yang gak peka. Silakan duduk. Ambil handuk. Karini, harus berlaku adil ya. Sudah cuci kaki adikku, juga harus cuci kakiku. Benar gak? Ayo. Kalian jangan keterlaluan. Om Randy, akhirnya aku bisa bertemu sama kau. Terlaluan. Ini namanya roda kehidupan berputar. Benar Kak Randy. Dulu waktu kami bersaudara jadi anak buahmu, bukankah juga sigap melayani dan menuruti perintah? Menuruti perintah? Waktu aku ketemu kalian dua bersaudara, kalian kadang mencuri hampir mati pukul orang. Kalau bukan kuantar kalian ke rumah sakit, mengeluarkan banyak biaya pengobatan, apa kalian masih bisa tetap hidup dengan sombong dan pamer gini? Terus kenapa? Apa kami memaksa kau menolong kami? Hah? Kau menolong kami itu takdir Tuhan. Tuhan yang merasa kami berdua masih batas hidup. Apa hubungannya sama kau? Sekarang aku akhirnya paham. Kalian emang gak pernah berniat beritahu aku gimana Didi dan putraku. Gak usah kalian bilang. Aku cari sendiri. Karendi, tahi lalat merah di pinggang kakak ipar. Bagus banget ya. Apa maksudmu? Permisi, silakan daftar di sini. Aku kesini bukan buat berlibur. Aku mau cari orang. Kau cari siapa? Randy. Om Randy. Bukan cuma cantik, suaranya juga enak didengar. Kak Randy, coba kau tebak yang kami maksud. Suara di mana yang paling enak didengar? Apa yang kalian lakukan pada Didi? Kalian manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kak Randy, kau nggak menganggap kami sebagai saudara? Sesama saudara, berbagi sedikit memangnya kenapa? Dasar kalian bajingan. Sekarang kau itu seekor anjing buangan. Berani-beraninya berulah di depan kami. Randy, kau belum sadar sama situasi sekarang ya? Kau masih mengira kau bos kami?
Kak Henry, bikin dia paham. Apa artinya jadi anjing buangan? Kalau bukan Kak Randy, aku sama kakakku masih jadi pencuri. Dan hidup kayak tikus jalanan. Kak Randy, kebaikanmu bakal selalu kami ingat. Randy, aku memberitahu kau. Aku sudah lama gak senang sama kau. Kau kira kami berdua beneran menurutimu? Kau bisa gini hari ini karena semua pantas kau dapatkan. Di mana Dini? Jawab! Di mana Dini? Kak Henry, cukup main-mainnya. Mau gimana urusnya? Bukankah kakinya patah sebelah? Kaki yang satunya lagi, patahkan juga. Sobat semua, siapkan senjata. Henry, Riza, aku bakal bikin kalian menyesal. Randy, aku nggak pernah sekolah. Kata menyesal ini, aku nggak tahu cara tulisnya. Selama 7 hari ini, jangan membocorkan soal kau yang jadi penerus. Ingat baik-baik. Aku harap 7 hari lagi, kalian masih bisa tertawa. Utang kalian padaku, pada Dini. Satu persatu utang ini. Bakal ku bikin kalian utang darah dibayar darah. Masih membual? 7 hari? Aku justru mau lihat 7 hari lagi. Apa kau masih hidup buat menagih utang pada kami? Om Randy? Apa yang mau kalian lakukan pada Om Randy? Om Randy, Anda nggak apa-apa? Siapa kau? Aku Erika. Apa Anda masih ingat? 10 tahun lalu, aku pernah mau mencuri uangmu di Asosiasi Banyu buat mengobati ibuku. Anda bukan cuma melepaskan aku, tapi juga kasih uang penyelamat nyawa. Kenapa bengong? Ambillah. Itu kau. Aduh, dia itu gadis kecil 10 tahun yang lalu. Kalian lagi bisik-bisik apa di sana? Gadis liar ini dari mana? Apa nggak tahu ini wilayah siapa? Dari mati ya? Henry. Riza. Aku mencari Om Randy selama 10 tahun. Di perjalanan aku baru berhasil menyelidiki. Ternyata 10 tahun ini Om Randy yang masuk penjara menggantikan kalian. Luka di tubuh Om Randy. Jangan-jangan karena ulah kalian juga. Kau perempuan sialan. Membawa banyak orang ke sini mau menyelamatkan Randy. Hah? Kami berdua bersaudara sudah malang melintang di dunia ini. Apa bisa ditakuti sama beberapa orang kayak gini? Aku Rizal nggak pernah memukul perempuan. Kalau kau tahu diri, mending pergi sebelum aku marah. Kalau enggak... Kau mau gimana? Hei, sobat semua, lihat. Perempuan ini malah jadi galak. Kalau enggak, tinggal saja di sini. Temani kami semua minum-minum. Rizal,
Urusan kita gak ada hubungan sama dia. Biarkan dia pergi. Kak Randy, kau juga sudah lihat, bukan aku nggak mau biarkan dia pergi. Tapi perempuan ini sendiri yang nggak mau pergi. Kalau gitu biar kami dapat enaknya. Om Randy, tenang saja. Aku tahu Barnas. Sialan! Rizal! Rizal! Dasar jalan. Sobat semua, siapkan senjata! Brengsek! Kak Henry, gadis ini biar aku urus. Hari manis. Celaka, mereka semua orang terlatih. Siapa kau sebenarnya? Mau ngapain? Ngapain? Kalian berdua bajingan yang gak tahu balas budi. Utang kalian pada Om Randy. Semuanya bakal kutagih beserta pokok dan bunganya. Modal kau saja. Kau juga nggak cari tahu. Siapa yang melindungi asosiasi Banyu? Oh? Siapa yang melindungi? Dengar baik-baik. Grup Halim, perusahaan terunggul di kota pantai. Kalau kau berani sentuh kami sedikit saja, kau dan anak buahmu ini, jangan harap ada yang bisa keluar hidup-hidup dari kota pantai. Erika, kau anak baik. Aku bakal ingat kebaikan kau. Tapi kau beneran gak perlu menyinggung grup Halim demi aku. Tenang saja, aku punya cara buat menghadapi mereka berdua. Randy, kau sendiri saja sudah kesulitan. Masih omong besar apa? Kenapa? Kau mau melawan grup Halim sendirian? Om Randy gak perlu melawan grup Halim. Jasa Om Randy pada grup Halim gak terbalas. Apa maksudmu? Karena akulah CEO grup Halim, Erika. Kak Henry, kau dengar gak? Dia bilang dia itu Bu Erika. Kalau kau memang Bu Erika, berarti aku ini Raja Naga dari organisasi Naga. Kau beneran mengira kau membuat sedikit bisa menakuti kami? Manajer grup Halim, manajer Santo sekarang, lagi inspeksi di sini. Berani-beraninya kau mengaku jadi Bu Erika. Tunggu saja buat dipermalukan nanti. Manajer? Maksudmu Santo? Nama Pak Santo juga bisa kau panggil sembarangan. Kalau dia beneran ada di sini, cepat suruh dia kemari. Aku justru ingin lihat dia mau gimana mempermalukan bos ini. Baik! Kalau gitu, kau tunggu saja. Manajer Santo. Ada orang yang buat keributan di ruang refleksi Asosiasi Banyu. Bahkan menyebut langsung nama Anda biar Anda segera ke sini. Ini bukankah jelas-jelas nggak menghargai Anda sama sekali, Anda lihat? Aku lagi bersantai. Kalian berdua memang gak berguna. Urusan sepele saja nggak bisa dibereskan. Masih perlu aku yang turun tangan. Iya. Manajer Santo segera datang. Tunggu saja. Erika, kau jangan sok jago. Kau masih muda banget. Mana mungkin kau CEO grup Halim. Om Randy, percaya padaku. Siapa yang dipermalukan? Belum pasti siapa. Kalian berdua bisik-bisik apa? Jangan-jangan takut ya? Takut juga nggak masalah. Biar ku beri kau satu kesempatan buat menebus kesalahan. Malam ini, kau temani kami semua. Diskusi mendalam. Aku bisa dengan berat hati meminta kau memohon maaf di depan manajer Santo. Gimana? Mengobrol? Boleh. Mendekatlah. Lebih dekat. Lebih dekat lagi. Cepat ke sana. Kak Henry. Sialan. Dasar jalang. Sudah memukul adikku. Sekarang memukulku juga.
Aku memukulmu karena kau pantas dipukul. Aku sudah pukul. Kau mau gimana lagi? Berani memukul kakakku, cari mati! Benar-benar gak disangka ya. Dulu, Randy yang namanya mengguncang kota pantai. Sekarang malah dilindungi seorang perempuan. Harga diri ini sudah gak mau lagi ya? Kau juga pantas membahas harga diri. Sekarang kayaknya di seluruh kota pantai yang gak paling tahu malu adalah kalian sepasang saudara yang gak tahu malu ini. Kau nggak usah sombong! Hah? Aku beritahu kau, tunggu manajer Santo tiba. Kulihat kau masih berani keras kepala nggak? Siapa yang berani banget menyuruhku ke sini? Manajer Santo sudah tiba. Tunggu saja ajalmu. Kak Henry, pelan-pelan. Nah, sekarang bukan waktu buat sok jago. Cepat pergi. Kau menyinggung grup Halim demi aku nggak sebanding. Om Randy, jangan khawatir. Kebetulan aku juga ingin lihat. Cuma seorang manajer proyek saja. Hari ini gimana mau membela mereka? Manajer Santo, akhirnya Anda datang juga. Inilah sekumpulan orang yang nggak tahu diri itu. Berulah di wilayah Anda. Bahkan berani menyamar jadi orang grup Halim. Ini sama sekali nggak menghargai Anda. Iya. Siapa? Begitu nggak tahu aturan. Bikin ribut di sini. Sudah bosan hidup ya? Manajer Santo, kau benar-benar berwibawa banget ya. Bu Erika. Manajer Santo, inilah wanita itu. Dia bawa orang menerobos masuk, bukan cuma melukai orang kami. Masih omong besar, menghina Anda dan grup Halim. Anda lihat ini? Iya. Manajer Santo, dia bahkan menyamar jadi Bu Erika. Benar-benar gak tahu diri. Anda salah pukul orang ya? Iya. Kenapa Anda memukul kami? Kalian buta ya? Beliau adalah CEO grup Halim Bu Erika. Berdua cari mati. Jangan bawa-bawa aku. Apa? Bu Erika? Enggak. Ini nggak mungkin. Dia mana mungkin dia? Bu Erika. Manajer Santo, aku perintahkan kau buat urus asosiasi Banyu milik penyelamat aku sepenuh hati. Beginikah cara kau kerja sepenuh hati? Membawa nama grup Halim buat makan seenaknya dan sok berkuasa. Seru banget ya. Bu Erika. Maaf Bu Erika. Aku yang lalai, gak bisa mengatur sampai 2 orang yang gak tahu diri ini menyinggung Anda. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Kenapa kau masih bengong? Berlutut, minta maaf. Bu Erika, kami yang salah. Kami yang salah menilai, nggak mengenali Anda. Kami mohon Anda bisa mengampuni kami. Iya. Anda berbesar hati, jadi ampuni saja kami. Bukan aku yang seharusnya. Kalian mohon. Kak Randy, kami salah. Kami bukan manusia, kami binatang. Kami berkhianat. Kami nggak punya nurani, kami salah, Kak Randy. Kak Randy, tolong ampuni kami kali ini. Mulai sekarang aku pasti bakal kerja mati-matian buat kau. Dulu, aku anggap kalian sebagai saudara kandung. Kalau aku makan, kalian pasti juga makan. Aku perlakukan kalian dengan baik. Tapi kalian mengambil hartaku, menyakiti keluargaku. Sekarang cuma bilang salah, lalu mau selesai gitu saja. Kak Randy, kau mau ngapain?
Aku yang buta sudah memelihara ular berbisa kayak kalian. Mencelakai Dini dan mencelakai putraku. Dendam kita hari ini bakal kuselesaikan pakai satu pukulan ini. Kak Randy, aku bersedia menembus kesalahanku. Kami bersedia kembalikan asosiasi Banyu padamu. Semua uangnya buat kau. Aku mohon, ampuni kami. Sudah terlambat. Kami tahu keberadaan kakak ipar. Iya. Kami tahu. Di mana mereka? Bilang! Kak Randy, tenang dulu. Kau jangan emosi dulu. Semua yang kami bilang tentang menyentuh kakak ipar, semua itu palsu. Semuanya kami bilang buat membohongimu. Iya. Kak Randy, setelah kau masuk penjara, kakak ipar langsung menjual rumah, terus bawa putramu, dan pergi. Baru-baru ini aku dapat kabar katanya, putramu sekarang bekerja di sebuah mall sebagai satpam. Di mana mall itu? Bilang! Kak Randy, itu mall milik grup Halim yang namanya Mall Bintang. Sampaikan perintahku. Semua bisnis di kota pantai yang berhubungan sama grup Halim, blokir Henry sama Rizal. Selamanya. Selain itu, suruh mereka kembalikan uang Om Henry tanpa kurang sepeser pun. Paham? Dasar dua pecundang! Minggir sana! Bu Erika! Mundur sedikit lagi. Berhenti. Hati-hati di jalan, Pak. Bima, anak kesayanganku. Pergi main sana. Maaf, Pak. Sesuai aturan mall, hewan peliharaan harus pakai tali. Demi keamanan bersama, mohon kerjasama Anda. Anjing penjaga dari mana ini? Kau juga pantas mengaturku. Bima kalau di luar gak pernah pakai tali. Minggir. Pak, mohon kerjasama Anda. Dikasih tipe jantung ya? Satpam sialan. Beneran merasa diri sendiri penting ya? Aturanku itu aturannya. Kalau bicara lagi, percaya nggak bakal gua habisi kau. Bima itu anak kesayanganku. Lebih berharga 10 kali lipat dari satpam rendahan kayak kau. Aku beritahu kau, aku pasang tali padamu. Juga nggak mungkin pasang tali padanya. Jadilah anjing penjaga yang patuh. Minggir! Anjing baik, anjing baik. Susah payah baru dapat pekerjaan ini. Sudahlah, jangan tambah beban buat ibu lagi. Tristan, ibu bawakan kau nasi, cepat dimakan selagi panas. Ibu! 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 Awas! Awas! Ibu, nggak apa-apa kan? Ada terluka nggak? Nggak apa-apa. Brengsek! Berani-beraninya kau menakuti anjingku Bima. Kau cari mati ya? Kau yang salah nggak pasang tali padanya. Makanya anjingmu menyerang ibuku.
Kau cari mati ya? Kau seorang satpam kecil juga berani berdebat sama aku. Kau gak tahu ayahku siapa? Pak, bisa dibicarakan baik-baik. Tenang dulu. Ada apa ini? Kapten Yudi, dia langgar aturan gak pasang tali anjingnya. Demi keamanan, aku mengusir anjingnya. Ini... Pak, di Mall Bintang aturannya peliharaan harus pakai tali. Ini memang kesalahan Anda. Kau gak mengenalku? Siapa Anda? Kau yakin? Anjingku juga harus pakai tali. Tuan Angga? Ternyata Tuan Angga. Aku yang gak peka, gak mengenali Anda. Kalau anjing Anda tentu gak perlu pakai tali. Kami yang gak bisa ngatur sampai mengganggu Anda dan anjing kesayangan Anda. Jadi sekarang, gimana penyelesaiannya? Kau tahu gak Tuan Angga siapa? Ayahnya itu manajer Santo dari grup Halim. Berani-beraninya ganggu anjing Tuan Angga. Cepat minta maaf. Dia yang melanggar aturan duluan. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kapten Yudi, apa kau juga gak bisa bedakan benar dan salah? Kau berani menyalahkan aku? Kau ulangi terakhir kali. Minta maaf. Kalau enggak pergi saja. Kau dipecat. Aku gak salah. Aku gak mau minta maaf. Kapten Yudi? Kau jadi kapten kurang berwibawa ya? Bahkan anak buah sendiri pun gak bisa diperintah. Kayaknya aku perlu bilang sama ayahku agar memindahkanmu ke bagian bawah. Buat belajar lagi. Kau mau minta maaf gak? Minta maaf atau enggak? Sialan! Jangan sentuh putraku! Ibu! Ibu! Kau berani menyentuh ibuku? Kulawan kau! Tristan ada di Mall Bintang. Kita ke Mall Bintang. Berangkat sekarang. Siap! Serang! Tahan dia! Nah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bocah? Gas kepala ya? Sayangnya, di kota pantai, grup Halim itulah hukumnya. Menyinggungku, dapat dipastikan kau bakal sengsara. Tuan Angga, tolong kasihanilah kami. Hari ini semua salahku. Aku nggak seharusnya datang ke sini. Aku mewakili putriku buat minta maaf. Aku mohon ampuni dia. Boleh? Kalau gitu kau berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku bisa pertimbangkan buat berbaik hati. Mengampuni dia. Kau! Ibu, jangan minta maaf pada bajingan ini. Kita nggak salah. Kau jangan gak tahu diuntung. Kau masih merasa kau putra Kak Randy. Sadarlah. Martabatmu sekarang gak berharga sama sekali. Cepat mengaku salah dan minta maaf pada Tuan Angga. Kak Randy? Kak Randy yang mana? Jangan-jangan Randy yang 10 tahun lalu terkenal banget di kota pantai. Iya. Anda kenal Kak Randy? Itu sudah sejarah lama. Tentu saja pernah dengar. Kak Randy yang dulu menguasai kota pantai, siapa yang gak tahu? Kalau gitu, satpam muda ini putra dia. Benar. Menarik banget. Ternyata putra Kak Randy sekarang jadi penjaga pintu di sini. Kalau ini tersebar, bakal jadi bahan tertawaan terbesar di kota pantai. Bukankah begitu?
Tadi aku gak terlalu memperhatikannya. Istri bos ini ternyata mempesona juga. Gimana kalau kau temani aku tidur semalam? Aku bakal pertimbangkan buat mengampuni putramu. Hah? Bajingan! Jangan sentuh ibuku! Kubunuh kau! Tuan Angga. Sialan. Berani memukulku? Pukul! Pukul! Ayo pukul! Jangan! Pukul! Ayo pukul! Karena kau sudah tahu siapa ayahku. Apa kau nggak takut setelah dia keluar penjara? Bakal mencarimu buat balas dendam. Ayahmu 10 tahun lalu mungkin memang orang penting. Tapi sekarang, dia cuma anjing liar yang gak punya nama. Kau memakainya buat menakutiku? Gak berguna! Hajar dia sampai babak belur. Biar dia tahu. Sekarang di kota pantai, siapa yang berkuasa? Tarik dia. Jangan pukul putraku. Tuan Angga, aku rela menggantikan putraku buat bersujud minta maaf padamu. Kumohon bisa kasihani kami. Baik. Melihat kau yang begitu tulus, bersujudlah. Ibu! Jangan! Aku mohon! Tuan Angga, maaf. Putraku yang belum dewasa. Aku mohon ampuni dia. Apa kalian sudah lihat? Ini istrinya Kak Randy. Istri bos yang terhormat dulu. Sekarang malah bersujud minta maaf pada aku. Gila, puas banget. Tuan Angga, aku sudah bersujud. Apa kau bisa mengampuni putraku? Hah? Kapan aku berjanji padamu? Kau sendiri yang mau bersujud. Apa hubungannya sama aku? Kenapa kau bisa? Kenapa kau bisa? Lagian, aku memukul anakmu sampai tanganku kesakitan. Barusan, anggap saja kau bersujud minta maaf pada tanganku. Kita urus satu-satu. Sekarang, saatnya kita bahas soal dia menakuti Bima. Jangan. Bocah, dengar baik-baik. Kalau hari ini kau gak minta maaf, kau sama ibumu gak ada yang bisa pergi. Kata maaf ini, mau kau ucapkan atau enggak? Baik. Asal kau melepaskan ibuku. Jangan. Aku minta maaf padamu. Sudah 10 tahun. Akhirnya bisa bertemu mereka lagi. Entah selama ini mereka hidupnya gimana. Bu Erika, Pak Randy, baru saja dapat kabar darurat. Katanya putra Pak Randy terlibat cekcok sama tamu. Lagi dipermalukan di depan umum. Apa? Lewat
Jangan pintas. Aku mau tiba di mall dalam waktu 5 menit. Maaf. Aku yang salah. Aku nggak seharusnya menyinggung kau. Apa? Aku nggak dengar jelas. Lebih keras sedikit. Maaf! Maaf! Aku yang salah. Aku nggak seharusnya menyinggung kau. Kalau dari tadi paham, ibumu gak perlu ikut malu karena kau. Tapi, kayaknya permintaan maafmu salah sasaran. Yang kau takut-takut itu anjingku Bima, wajar saja kalau harus berlutut dan bersujud minta maaf padanya. Hah? Kau! Jangan harap! Kapten Yudi, kayaknya anak buahmu ini nggak kooperatif sama sekali. Menurutmu, harus gimana sekarang? Tuan Angga, ini gampang. Kalau dia nggak mau, aku sebagai atasan bisa membantunya. Om Randy, ini tempatnya. Kapten Yudi, apalagi yang ditunggu? Laksanakan sekarang. Bima! Jangan! Lepaskan aku! Dasar antek suruhan! Jangan! 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 Tuan Angga, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong ampuni dia. Kau memaksanya gitu. Bisa merenggut nyawanya. Jangan! Minggir! Tristan, jangan salahkan aku. Aku ini cuma kapten satpam saja. Kau yang sengaja menyinggung Tuan Angga. Kalau gitu tanggung sendiri akibatnya. Dasar kalian bajingan. Binatang. Manusia berbuat. Tuhan melihat. Kalian sewenang-wenang gitu. Apa nggak takut azab Tuhan? Azab Tuhan? Azab Tuhan itu apa? Justru kau. Nyawa yang hina. Gak sebanding sama Bima. Kau memang pantas mendapatkannya. Suruh dia bersujud. Baik, Tuan Angga. Om Randy, di sana. Cepat. Ku habisi kalian semua. Perempuan gila, berani menggigitku. Ibu! Berani melawan, hajar dia! Serang! Ibu! Tahan dia! Ibu! Ibu! Pecundang, sekelompok pecundang. Sebanyak ini gak bisa menghadapi satu orang. Memang gak berguna. Kau jago kelahi juga. Sialan. Punya nyali juga. Bocah ini memang keras kepala. Cuma gak tahu sebentar lagi masih bisa tetap keras kepala enggak? Kapten Yudi, keluarkan senjata. Aku mau patahkan kakinya. Menyerang orang di depan umum. Apa kau yakin bisa tanggung akibatnya? Di kota pantai, membereskan bocah nekat kayak kau.
Perlu menanggung konsekuensi apa? Hah? Aku berhenti! Siapa yang gak tahu diri berani mengganggu urusanku? Siapa? Siapa yang berani memukulku? Kalian siapa? Berani berulah di sini? Tutup mulutmu. Randy, Dini, ini beneran kau? Kau sudah pulang. Tristan, cepat kemari. Cepat kemari. Biar ayahmu lihat kau sudah dewasa. Ayah. Ini aku. Aku sudah pulang. Selama 10 tahun ini, kalian sudah menderita. Ayah, beneran kau? Ayah akhirnya pulang. 10 tahun. Aku kira gak bisa ketemu ayah lagi seumur hidup. Ayah yang buta sudah salah percaya orang. Sampai bikin kalian berdua menderita. Ayah bersalah pada kalian. Yang penting sudah pulang. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul lagi. Benar. Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, kita sekeluarga gak bakal berpisah lagi. Bilang sama ayah, selama 10 tahun ini, kalian sudah mengalami apa? Terus, bocah yang tadi itu, apa dia menindas kalian? Baik, aku ceritakan. 10 tahun lalu ayah masuk penjara. Henry merebut semua harta kita. Dan mengincar ibu. Ibu gak punya pilihan. Makanya bawa aku sembunyi di kota sebelah. Belakangan terpikir ayah sudah mau bebas. Makanya kembali menetap. Tapi aku baru dapat kerja. Langsung ketemu bajingan ini. Dia bukan cuma suruh anjingnya menyerang ibuku. Tapi juga memaksaku berlutut dan bersujud. Aku gak mau. Lalu dia mau mematahkan kakiku. Apa? Jadi, kau yang melukai putraku. Jadi kau yang melukai putraku. Oh, jadi kau Kak Randy yang dipenjara 10 tahun itu? Kenapa? Baru bebas ya? Kebetulan. Putramu menyinggungku. Aku suruh dia berlutut dan bersujud, tapi dia gak mau. Gimana kalau kau sebagai ayahnya menggantikan dia sujud? Baik, biar ku gantikan dia. Yang pernah jadi bos memang beda. Bisa menyesuaikan. Ku gantikan dia buat mengajari kau gimana jadi manusia. Kau berani memukulku? Tamparan ini karena kau sudah melukai putraku. Tamparan ini karena kau sudah menghina istriku. Kau cari mati? Dua tamparan ini karena kau yang sewenang-wenang menindas yang lemah. Pakai kekuasaan buat menekan, gak tahu aturan. Kau gila ya? Dia itu putra tunggal manajer Santo. Kau juga berani memukulnya? Aku gak peduli dia anak siapa. Kalian dengar baik-baik semuanya. Hari ini aku resmi keluar dari penjara. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh keluargaku, sedikit saja, aku pasti bikin dia bayar berkali-kali lipat. Tuan Angga. Gak apa-apa kan? Tuan Angga. Mereka menang jumlah. Anda lihat. Gimana kalau telepon manajer Santo buat minta tolong? Manajer Santo. Kenapa? Kau kenal? Di grup Halim gak banyak manajer dengan nama itu.
Entah, yang mana yang kau maksud? Omong kosong. Tentu saja Santo, manajer Santo. Lagi-lagi dia. Kayaknya pengaruh dia lebih besar dari yang aku kira. Aku hidup selama ini nggak pernah ditampar orang. Serang. Habisi mereka. Serang! Serang! Berhenti! Kalian sebagai karyawan grup Halim malah mendengar perintah orang luar buat menindas rekan kerja. Kalian yakin grup Halim bisa mentolerir perilaku kalian? Dasar jalang. Gak usah menakut-nakuti orang di sini. Di kota pantai, grup Halim adalah langit. Manajer Santo itu orang yang punya suara di grup Halim. Sama sekali bukan orang yang bisa kalian singgung. Jaga mulutmu. Beliau ini baru orang yang gak bisa kalian singgung. Kau berani memukulku? Baik, kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Tuan Angga, dia ini bukan memukulku, tapi jelas-jelas lagi mempermalukan Anda. Bagus. Bagus banget. Dari kecil sampai sekarang, aku nggak pernah rugi. Hari ini, kalau gak bisa bikin kalian berlutut minta ampun, namaku bakal kutulis terbalik. Ayah, aku dipukul orang di mall. Apa? Sialan! Sekarang siapapun berani mengusikku. Kebetulan aku perlu meluapkan emosi. Aku ada di sekitar sini. Suruh dia tunggu. Aku segera ke sana. Sialan! Dengar gak? Ayahku sebentar lagi tiba. Kalian jumlahnya banyak terus kenapa? Hidup di luar itu, yang penting tuh latar belakang dan kekuatan. Kalian tinggal tunggu berlutut minta ampun. Hari ini memang ada yang berlutut. Tapi siapa yang berlutut? Itu belum pasti. Dasar jalang! Tunggu ayahku datang. Lihat saja gimana dia membereskanmu. Kayaknya ayahmu gak pernah mengajarimu cara bicara baik-baik. Kalau gitu hari ini, aku bakal gantikan dia mengajarimu baik-baik. Tunggu! Tunggu ayahku datang! Kau mau ngapain? Percaya nggak ayahku bakal menghabisimu? Berhenti! Siapa yang gak tahu diri berani menyentuh putraku? Manajer Santo, mereka ini yang menindas Tuan Angga. Ayah, mereka orangnya. Mereka yang menindas Bima. Aku cuma beri mereka sedikit pelajaran. Mereka langsung main tangan sama aku. Coba lihat, aku sampai dipukul gini. Siapa? Siapa yang melakukannya? Berani menyentuh putraku. Apa nggak tahu di belakangku ada grup Halim? Aku yang memukulnya. Randy, kau? Bu Erika juga di sini. Kalian bilang yang memukuli kalian itu mereka. Iya mereka. Ayah, beri mereka pelajaran setimpal. Benar Manajer Santo, kau harus tegakkan keadilan buat Tuan Angga. Beri pelajaran setimpal buat sekelompok orang yang gak tahu diri ini. Benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Santo, apa kau tahu yang sebenarnya dilakukan putramu? Putramu memaksa satpam grup Halim berlutut dan bersujud di wilayah grup Halim. Bahkan mau mematahkan kakinya. Kau memang benar-benar punya putra yang baik ya. Gimana cara kau bicara pada ayahku? Ayah, mereka duluan yang menindas Bima. Satpam sialan kayak dia, gak ada apa-apanya dibandingkan anjingku. Atas dasar apa kayak gitu? Benar, ayah. Beri mereka pelajaran yang... Bodoh! Anak durhaka, kau mau mencelakai aku baru puas ya? Cepat minta maaf sama Bu Erika. Minta maaf. Bu Erika? Bu Erika apanya? Masih tanya Bu Erika apanya?
Tentu saja CEO dari grup Halim, Erika, Bu Erika. Apa? Kau Bu Erika? Ini aku. Maaf Bu Erika, aku yang gagal mendidik putraku. Mohon Anda berbesar hati. Jangan perhitungan sama dia. Cepat-cepat, berlutut. Manajer Santo, aku ternyata nggak tahu. Kau punya kekuasaan sebesar ini di grup Halim. Sampai bisa punya pengaruh di sini. Bu Erika. Bu Erika, ini sebuah salah paham. Salah paham besar. Air bah menghancurkan kuil Raja Naga. Orang sendiri nggak kenal orang sendiri. Semua gara-gara anak durhaka ini. Sekarang ku suruh dia minta maaf sama Pak Randy. Hari ini dia memaksa istri dan putraku berlutut. Satu kata maaf saja, mau diselesaikan gitu saja. Benar. Yang Pak Randy katakan benar. Hari ini anak durhaka ini bikin kesalahan yang besar banget. Aku pasti bakal beri dia pelajaran. Cepat sana, cepat jalan, pergi minta maaf. Cepat ke sana. Cepat. Cepat minta maaf. Kata maaf ini, mati pun gak bakal kuucapkan. Gak usah. Aku berbeda sama orang kayak kau yang menekan pakai kekuasaan. Lagian, yang kuinginkan bukan kau berlutut, tapi aku mau kau tanggung akibat dari semua perbuatanmu. Manajer Santo, kau juga sudah dengar. Sekarang, bukan beberapa kata maaf bisa menyelesaikan masalah. Putramu diduga sengaja melukai orang. Berniat jahat memfitnah karyawan grup Halim. Aku mewakili grup Halim buat menuntut dia sesuai hukum. Kalian berdua, bawa bukti rekaman CCTV dan antar dia segera ke kantor pengawas. Kantor pengawas? Aku gak mau. Ayah, tolong aku! Ayah, tolong aku! Aku gak mau pergi ke kantor pengawas! Bu Erika, putraku, biasa penurut banget. Hari ini dia hilaf. Mohon Anda berbesar hati dan ampuni dia. Manajer Santo, kau kira kau bisa cuci tangan gitu saja? Kau biarkan putramu bertindak jahat, menyalahgunakan jabatan, mengatasnamakan grup Halim, bertindak seenaknya di luar, memperkaya diri sendiri. Mulai sekarang, kau dipecat. Bukan, Bu Erika. Aku dari awal perusahaan berdiri sudah bekerja buat Anda. Nggak berjasa juga ada jerih payah, kau nggak bisa memperlakukan aku gini. Jerih payah? Apa kau lagi mengingatkan aku buat memperhitungkan kesalahan yang kau lakukan karena lalai selama ini? Bukan. Dan kau, grup Halim gak menerima orang penjilat yang gak bisa membedakan benar dan salah. Kau juga dipecat. Hah? Bu Erika, aku salah. Aku masih punya tanggungan. Aku gak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bu Erika, beri aku satu kesempatan lagi. Dan kalian semua mendukung kejahatan, gak bisa bedakan benar dan salah. Kalian satu persatu, semua dipecat. Bawa mereka pergi. Serahkan ke bagian legal buat dituntut sampai tuntas. Jangan beri ampun. Bu Erika. Bu Erika, makasih atas bantuanmu hari ini dan menegakkan keadilan buat kami. Kalau enggak, entah penderitaan apa yang bakal aku dan putraku alami. Tante Dini, aku yang harus berterima kasih pada kalian. Om Randy itu penyelamatku. 10 tahun lalu, kalau bukan dia yang menolongku dan memberiku 2 miliar, aku sama ibu sudah lama mati kelaparan. Apalagi bisa memiliki grup Halim kayak sekarang. Nak, cepat bangun. Kau bisa jadi kayak gini karena kemampuanmu sendiri. Kami ini cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Iya, gadis polos. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Nggak perlu sungkan gitu. Hah? Sekeluarga nggak usah sungkan. Kalau ada masalah, kita bisa saling menjaga. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Oh iya, Om Randy. Anda baru keluar dari penjara. Apa ada rencana selanjutnya? 6 hari lagi adalah hari pewarisan tahta Raja Naga. Dini, dari dulu gak suka aku terlibat urusan dunia bawah. Soal ini, lebih baik dirahasiakan dulu. Cari kesempatan buat beritahu dia pelan-pelan. Om Randy, waktu itu setelah Anda masuk penjara, Henry dan yang lainnya merebut bisnis keluarga Anda buat diperjualbelikan.
Aku cuma bisa turun tangan diam-diam buat membelinya kembali satu persatu. Sekarang Anda sudah keluar dari penjara, bisnis keluarga Anda sudah saatnya kembali pada pemilik sahnya. Nak, makasih atas niat baik. Sekarang, aku cuma ingin menemani istri dan putraku baik-baik. Soal ini, kita bicarakan lain kali. Manajer Santo, ini sekarang harus gimana? Aku kehilangan pekerjaan, putramu juga sudah ditangkap. Kita harus gimana? 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 Masih berani bilang gitu? Putraku bisa jadi kayak gini hari ini, gak lepas dari hasutan kau. Itu, aku juga nggak tahu. Satpam baru itu ternyata putranya penyelamat, Bu Erika. Ya, yang penting itu, kita harus gimana sekarang? Gimana? Karena Erika gak berperasaan, maka jangan salahkan aku kejam. Aku memang gak bisa menghadapinya. Tapi masih ada yang lebih hebat, bisa menangani si Jalang ini. Tuan Sony, aku punya kabar baik. Anda pasti bakal tertarik. Kau bilang kau bisa membantuku mengatasi Erika. Benar, Tuan Sony. Kenapa aku harus percaya padamu? Tuan Sony, perasaan Anda pada Erika gak ada yang gak tahu di kota pantai. Dia gak tahu di Untung. Aku kali ini membawa rahasia inti grup Halim. Dengan ini, Anda bisa memaksanya buat tunduk pada Anda dan akuisisi grup Halim dengan harga rendah sambil menyelam minum air. Kau lebih pintar dari yang aku bayangkan. Tenang saja. Setelah urusan beres, masalah putramu, serahkan padaku. Kalau gitu putraku kuserahkan sepenuhnya pada Tuan Sony. Tinggal 3 hari lagi. Sudah saatnya terus terang pada Dini. Kenapa? Dini, ada yang mau aku bicarakan sama kau. Kau kenapa? Kenapa terbata-bata? Dini, kalau demi keluarga kita hidup tenang lalu aku terpaksa kembali ke dunia bawah, kau bakal menyalahkan aku nggak? Dulu, aku takut kau kenapa-napa. Makanya memaksa kau menjauhi konflik. 10 tahun sudah berlalu, aku juga sudah mengerti. Mungkin kau memang ditakdirkan buat jadi bos besar. Nggak cocok menjalani hidup biasa. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Oh iya, perusahaannya Erika lagi menyiapkan rapat pemegang saham buat bahas soal masuk bursa saham. Mengundang kita buat menghadirinya. Kapan acaranya? 3 hari lagi. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. Secara logika, ini kabar baik. Kita seharusnya menyiapkan hadiah buat dia. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku juga nggak tahu mau kasih apa. Gimana kalau kau kasih ide? Organisasi naga dan majelis dagang hubungannya cukup berat. Kalau nanti aku bisa pakai status Raja Naga buat kasih hadiah pada Erika, kedepannya majelis dagang pasti akan lebih menghormati grup Halim. Kasih ini saja. Baik, dengan katamu saja. Gimana persiapan acara pelantikan buat Raja Naga yang baru? Semuanya sudah siap. Tinggal tunggu waktunya.
Segera sampaikan kabarnya. Semua anggota organisasi naga langsung berangkat sekarang. 2 jam lagi, kita sambut Raja Naga yang baru. Baik. Baik. Makasih semuanya sudah hadir di rapat pemegang saham kali ini. Aku mengumumkan secara resmi, Grup Halim mulai proses buat pencatatan saham. Bu Erika, gawat, ada masalah besar. Kenapa? Divisi teknis mengirim pesan darurat. Bilang semua data inti grup Halim sudah dicuri. Tim teknis lacak IP-nya dan menemukan bahwa dalangnya itu tim Tuan Sony. Lagi-lagi dia. Tuan Sony tiba! Silakan Tuan Sony. Nona Manis, rapat pemegang saham kau ini lumayan ramai ya. Hari sebagus ini, seharusnya kabari aku duluan, biar aku bisa rayakan buat kau. Tuan Sony, ini rapat internal perusahaan kami. Nggak terima orang luar. Silahkan bawa orangmu pergi. Erika, jangan gak tahu diuntung. Tuan Sony bisa datang, artinya menghargaimu. Proses pencatatan saham apanya? Hah? 2 hari lagi grup Salim gak bangkrut saja. Sudah lumayan banget. Apa maksudmu? Sebentar lagi kau juga bakal tahu. Kenapa bisa gini? Harga saham grup Halim anjlok. Nilai perusahaan hilang 10 triliun. Celaka, semua mitra menarik investasi. Kalau nggak dapat dana meredakan situasi 3 hari lagi harus keluar dari bursa. Kenapa bisa gini? Padahal kemarin baik-baik saja. Lihat kan, aliran dana grup Halim sudah pupus. Coba lihat di seluruh kota pantai. Selain organisasi naga, cuma aku yang bisa menolong. Hah? Kau mau ngapain sebenarnya? Mau ngapain? Semua orang di lingkungan ini juga tahu kalau aku menyukaimu. Sudah dari lama. Aduh. Nona Manis, asal kau minum segelas alkohol ini dan setuju jadi pacarku, aku bisa bikin kamu pulang ke jalur. Gimana? Gak mungkin. Wah, hah? Bu Erika, sifatmu ini makin kulihat makin kusuka. Erika, asal Tuan Sony setuju, grup Halim bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau enggak, tinggal tunggu bangkrut dan dibubarkan saja. Walaupun grup Halim bangkrut, gak mungkin bertahan pakai cara kotor gini. Kau nggak punya pilihan. Hari ini walaupun kau nggak setuju, kau juga harus kasih penjelasan pada para pemegang saham kan? Mereka sudah mempercayakan semua hartanya padamu. Kau nggak mungkin membiarkan mereka ikut hancur bersama kau kan? Kau salah menilai. Orang-orang di sekitarku ini adalah orang berjasa yang ikut berjuang sama aku dari nol sampai sukses. Mana mungkin karena sepatah 2 kata kau lalu langsung berkhianat. Erika, kau masih terlalu muda. Kau meremehkan sisi gelap manusia dan godaan keuntungan. Semuanya, Tuan Sony sudah buka mulut. Asal Bu Erika bersedia jadi pacarnya, Tuan Sony bukan cuma menutupi kerugian perusahaan, tapi juga menambah investasi 10 triliun buat ekspansi perusahaan. Mau ikut Erika bangkrut bersama, atau terima uang menikmati hidup? Kalian pilih sendiri. Grup Halim sudah berdiri selama ini. Masalah apa yang gak pernah dialami? Apapun yang terjadi, aku percaya mereka bakal mendukungku. Bu Erika, bicaranya jangan terlalu keras. Bukankah cuma menemani Tuan Sony beberapa hari saja? Sebagai CEO, apa susahnya berkorban sedikit demi perusahaan? Bisa disukai sama Tuan Sony. Juga keberuntungan kau. Bukankah menemani Tuan Sony beberapa hari saja? Memangnya kenapa? Iya. Kalian... 15 menit lagi, bakal jadi penerus Raja Naga. Entah hadiah yang aku siapkan ini, Erika bakal suka. Randy kenapa melamun? Lift sudah datang, cepat jalan. Jangan sampai Erika menunggu lama.
Dasar kalian gak tahu terima kasih. Tanpa aku, mana ada kalian yang hari ini? Hati nurani kalian sudah dimakan anjing ya? Aduh, jangan sampai kau diprovokasi marah sama orang gak tahu balas budi ini. Aku jadi kasihan sama kau. Gak mungkin. Dasar biadab. Jangan harap. Para pemegang saham sekalian, Erika sama Tuan Sony cocok banget. Soal perjodohan ini, apa kalian setuju? Setuju, tentu saja setuju. Kalau memang setuju, maka minumlah alkohol ini. Urusan ini berarti sudah pasti. Ayo. Bu Erika, urusan ini berkaitan sama nasib semua orang di perusahaan. Kau seharusnya pengertian sedikit. Ayo, minumlah. Bu Erika, kau ini menolak kebaikan maunya dipaksa ya? Terus aku harus gimana? Oh, paksa! Ayo! Ayo! Buka mulut! Setelah minum alkohol, selanjutnya gimana? Masuk kamar pengantin! Tentu saja masuk kamar pengantin. Tuan Sony, ini kartu kamar suite di hotel mewah sebelah. Semua yang Anda butuhkan sudah aku siapkan. Semoga Tuan Sony bisa bersenang-senang. Memang kau yang paling mengerti. Nanti antri yang rapi di depan kamar. Ini hadiah buat kau. Masih ada ini. Malam pertama itu berharga banget. Tuan Sony, silakan. Ayo, Nona manis. Kau berani memukulku? Kau percaya nggak aku bakal melakukannya langsung di sini? Suaranya ramai banget, para pemegang saham antusias banget. Ayo kita masuk. Ayo, kalian semua dapat bagian. Semua kebagian. Mau nekat, Tuan Sony? Kalian mau ngapain? Bu Erika, perbedaan sikap kau ini beneran bikin aku tertarik. Kalau nggak bisa melawan, mending belajar menikmati saja. Tuan Sony, aku suka kebersihan. Bisa nggak atur aku di awal? Nona manis, aku datang. Coba kalian lihat, kalian harus berterima kasih pada Tuan Sony. Kalau enggak, mana bisa kalian lihat Bu Erika yang biasanya arogan itu jadi kayak gini. Dasar kalian bajingan. Masih mau keras kepala ya? Aku beritahu kau, jangan sombong lagi. Mending kau turuti saja aku. Berhenti! Kau berani merusak kesenanganku, ha? Tuan Sony, dia ini cuma orang pincang. Dia itu mantan narapidana. Erika yang bodoh menghormati dia sebagai penyelamat. Ternyata cuma mantan narapidana. Beraninya ikut campur sama urusanku. Atau kau mau melihat dari dekat juga? Kau cari mati. Om Randy, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Sekarang di seluruh kota pantai, selain Raja Naga dari organisasi Naga, gak ada yang bisa menolongku. Kalau kau tetap di sini, cuma bakal mati sia-sia. Erika, jangan takut. Aku bisa menolongmu, juga bisa menolong Grup Halim. Cuma kau, seorang mantan narapidana juga berani ngomong besar gitu. Kau kira kau siapa? Kau pakai apa menolongnya? Karena aku Raja Naga yang segera naik tahta di organisasi Naga. Ini mantan narapidana ini sudah gila ya? Menyamar jadi Raja Naga. Semua orang di dunia bawah tahu Raja Naga itu kejam dan berkuasa banget. Mana mungkin dia orang pincang kayak kau? Tuan Sony, jangan-jangan orang ini sudah gila. Beraninya asal bicara kayak gitu. Buka mata kalian dan lihat apa ini. Mandat Raja Naga. Om Randy, menyamar jadi Raja Naga itu dosa besar. Kau nggak perlu mengorbankan nyawamu demi aku. Benar-benar membesar-besarkan hal yang sepele. Kau bawa papan mainan, terus bilang dirimu Raja Naga. Di dunia bawah beredar kabar Raja Naga itu kejam dan tegas. Dulu seorang diri menaklukkan 3 kekuatan besar di kota pantai. Mana mungkin dia itu mantan narapidana yang pincang dengan mempermalukan diri di sini. Tuan Sony, coba Anda lihat.
bocah ini sengaja bersikap misterius buat mengelabui semuanya. Cepat bereskan dia, jangan sampai mengganggu urusan Anda. Aku ulangi buat terakhir kalinya. Aku memang penerus Raja Naga yang baru. 2 menit lagi, satu pun dari kalian gak ada yang bisa lolos. Berhenti sok misterius di sini. Sekarang aku emosi banget. Semenit pun gak bisa kutunggu lagi. Kemari! Ini, bukankah mereka orang organisasi naga? Kenapa mereka ke sini? Jangan-jangan yang dikatakan mantan narapidana ini benar. Dia beneran Raja Naga. Salam hormat pada Raja Naga. Upacara pelantikan sudah siap. Mohon tidak dari Raja Naga. Mohon tidak dari Raja Naga. Salam hormat pada Raja Naga. Upacara pelantikan sudah siap. Mohon tidak dari Raja Naga. Apa kalian salah mengenali orang? Hah? Dia cuma pecundang yang pincang, mana mungkin dia Raja Naga? Apakah kau meragukan organisasi naga? Bukan. Aku cuma merasa nggak mirip. Raja Naga yang berkuasa banget. Mana mungkin orang miskin kayak gini? Lancang! Raja Naga bukan orang yang bisa kalian hina seenaknya. Dia memukulku. Lapor Raja Naga. 100 unit villa mewah sudah diurus. Sertifikat kepemilikan semua atas nama Raja Naga. Lapor Raja Naga. Ini adalah berikut ratusan perusahaan meliputi bidang keuangan, teknologi, dan properti. Sertifikat saham mulai hari ini dikendalikan sepenuhnya oleh Raja Naga. Lapor Raja Naga. Ini adalah lencana komando yang memimpin seluruh pasukan elit organisasi naga. Seluruh organisasi naga menanti perintah Raja Naga. Cepat, Bang. Erika, kau tenang saja. Aku bakal membantu kau melewati masa sulit grup Halim. Kau gak usah sok misterius di sini. Aku ini sudah melanglang buana, bukan tipe yang gampang ditakuti. Cuma kau masih berani mengaku sebagai Raja Naga. Benar. Aku ini sudah terbiasa sama segala situasi. Kau cari beberapa aktor mau menakuti Tuan Sony. Dalam 3 detik, aku bisa bikin grup Halim kembali normal lagi. Kau sudah mabuk ya? Satu kata dari kau bisa menyelamatkan sebuah perusahaan yang mau bangkrut. Menurutku dia nggak punya pilihan lagi, makanya asal bicara gitu. Sampaikan perintahku. Segera aktifkan dana organisasi naga buat ambil alih semua saham grup Halim yang beredar. Dan hubungi semua mitra yang menarik investasi. Buat segera pulihkan hubungan kerjasama. Baik, Raja Naga. 3. Aduh, meskipun organisasi naga, juga nggak mungkin bisa langsung mengumpulkan dana sebanyak itu. 2. Kau pikir kau lagi main drama? 1. Bu Erika. Bu Erika, bagus banget. Barusan ada kekuatan modal misterius yang gencar membeli saham perusahaan kita. Nilai pasar sudah pulih ke level sebelumnya. Selain itu, semua mitra yang sebelumnya menarik investasi sudah mengirim permohonan kerjasama baru. Bahkan mengusulkan buat menambah investasi. Beneran sudah pulih? Bu Erika, sudah kuduga kau pasti punya cara. Grup Halim memang dalam perlindungan Tuhan. Iya Bu Erika, tadi kami yang ceroboh. Anda besar hati. Tolong jangan perhitungan sama kami. Orang licik penjilat kayak kalian juga layak dimaafkan. Mulai sekarang, kalian resmi dipecat dari grup Halim. Organisasi naga hartanya setara negara mengendalikan nasib banyak orang. Kau seorang mantan narapidana. Mana mungkin kau Raja Naga? Sudah di ujung tanduk masih nggak sadar juga. Sifat kau ini ternyata lebih keras kepala dari yang kubayangkan. Sudah di ujung tanduk. Aku ini salah satu dari 10 taipan terkaya di Provinsi Jaya. Setengah kota pantai ada di bawah kendali aku. Kau bilang aku sudah di ujung tanduk. Dasar tenaga palsu. Aku mau lihat gimana cara kau bikin aku di ujung tanduk. Ngapain? Hah? Percaya, satu kata dari aku bisa bikin semua perusahaan keluarga Setiawan bangkrut dan likuidasi. Bikin kau dari daftar 10 taipan terkaya di kota pantai jadi pengemis yang mengemis di pinggir jalan. Pecundang pincang. Satu kata. Apa kau jadi bodoh selama di penjara?
Aku ingin lihat satu kata dari Raja Naga ini bisa berefek apa padaku. Sampaikan perintah Raja Naga. Segera bekukan semua rekening grup setiawan. Hentikan semua proyek kerjasama. Jalankan rencana penekanan. Harus pastikan semua perusahaan di bawah grup setiawan berhenti beroperasi dalam waktu setengah jam. Aku temani kalian, para badut ini. Berakting sampai selesai, ha? Aku lihat kalian masih punya trik apa lagi. Semoga nanti kau masih bisa tertawa. Tutup mulut bau kau itu! Keluarga Tuan Sony kaya dan berpengaruh. Kalian tunggu saja dipermalukan nanti. Bukankah aku sudah bilang aku sibuk? Jangan telepon aku. Pak Sony, gawat! Semua rekening perusahaan mendadak dibekukan. Semua mitra kerjasama membatalkan kontrak secara sepihak. Bahkan pabrik juga sudah disegel. Sekarang seluruh perusahaan kacau balau. Kita bakal tamat. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Dia beneran Raja Naga. Habis. Kali ini beneran habis. Kak Randy. Raja Naga. Aku ini dihasut oleh orang ini. Aku. Mohon ampuni aku. Raja Naga. Aku beneran salah. Tolong berikan aku jalan hidup. Jalan hidup? Saat kalian melakukan hal-hal ini, kenapa gak terpikir buat kasih orang jalan hidup? Benar. Kak Randy, bukan. Raja Naga. Ampuni aku. Syarat kedua orang ini keluar. Dan jangan pernah izinkan mereka menginjakan kaki di kota pantai lagi. Kalau berani kembali, langsung lumpuhkan. Baik, Raja Naga. Laksanakan. Enggak, bukan. Raja Naga. Dengarkan aku, Raja Naga. Kalian gimana? Mau pergi sendiri? Atau perlu kupersilakan keluar? Om Randy, untung ada Anda hari ini. Kalau bukan Anda, aku sama sekali nggak tahu aku dan grup Halim bakal gimana. Erika, selama ini kau sendiri menopang perusahaan sebesar ini pasti sudah banyak menderita. Kita sekeluarga, mulai sekarang kami bakal melindungimu. Iya, kita sekeluarga ada masalah kita hadapi bersama. Kau juga anak baik, gak sia-sia mengingat kebaikan Randy padamu. Tenang saja, mulai sekarang gak ada lagi yang berani menindasmu. Raja Naga, sesuai perintah Anda, sudah membantu grup Halim buat menyelesaikan akuisisi saham pemegang saham yang berkhianat. Sekarang semua saham grup Halim sudah menjadi milik Bu Erika. Dan kita juga menambah investasi yang cukup buat mendukung rencana ekspansi grup Halim ke depannya. Om Randy, hidup kita cuma bakal lebih baik ke depan. Erika, demi merayakan perusahaanmu sukses melantai di bursa, kami sudah menyiapkan hadiah buat kamu. Ayo terima. Kenapa bengong? Ambillah. makasih Om Randy. Makasih Tante Dini. Kak Hendri, sudah 3 hari. Kalau kita masih nggak makan, kita berdua bakal mati di sini. Bisa. Mi. Semua gara-gara Erika. Makanya kita diboikot. Dari bos asosiasi Banyu, jadi orang miskin yang bahkan tidak mampu makan sama sekali. Ketemu. Aku dapat ide. Kak Hendri, ada cara apa? Ini, kau lihat sendiri.
Raja Naga yang baru sudah resmi naik takhta di kota pantai. Asal kita bisa menjilat Raja Naga yang baru. Apa masih takut nggak bisa mengatasi Erika segitu saja? Kak Hendri, kita berdua kayak gini. Gimana mau menjilat? Jangan pukul lagi, Kak Hendri. Terjun ke dunia itu apa yang dilihat? Niat tulus. Niat tulus? Kita berdua punya niat tulus apa? Bukankah tertulis di sini? Besok itu pertemuan bisnis pertama Raja Naga. Nanti pasti bakal ada banyak kelompok dunia bawah dan para pengusaha besar yang datang. Asal kita bisa menyelinap masuk. Siapa tahu bisa menarik perhatian Raja Naga. Kak Hendri, bukankah kau bilang kau nggak punya uang lagi? Ini uang terakhir buat bertahan hidup. Aku juga takut kau mati kelaparan. Besok pagi, kita pergi cari beberapa pajangan giok yang terlihat mahal, tapi sebenarnya murah. Lalu kita bungkus secara mewah. Asal Raja Naga yang baru bisa mengingat kita. Apa artinya uang segini? Kak Hendri, kau jago juga. Asal bisa bikin Raja Naga yang baru mengapresiasi kita. Apa artinya? Erika itu. Kak Hendri, asal nanti dapat apresiasi Raja Naga, seluruh kota pantai bakal jadi milik kita. Kita harus balas dendam pada Erika dan pecundang pincang itu. Benar. Uang segini mana cukup? Harus cari cara buat cari uang lagi. Kak Hendri, Kak Hendri. Dasar bocah bandel. Anak keren. Pakai jas gini, jadi mirip banget sama aku waktu muda dulu. Cepat cari istri, biar kami berdua bisa cepat gendong cucu. Oh ya, yang datang hari ini adalah orang-orang penting dari seluruh penjuru negeri. Aku kesana sampai mereka dulu, kalian tunggu sebentar. Kau jamu saja tamu dengan tenang. Aku sama Tristan tunggu kau di sini nggak merepotkanmu. Iya. Sampai jumpa ya. Rizal, ini kesempatan terakhir buat kita bangkit. Nanti tunjukkan yang terbaik. Aku sudah tahu, Kak Hendri. Lihat saja aksiku nanti. Di mana pertemuan bisnis Raja Naga? Di sana ruang V01. Bukankah ini istri dan putra Kak Randy? Kenapa kalian ada di pertemuan bisnis Raja Naga? Apa si pincang Randy itu tak mampu menafkahi kalian dan menyuruh kalian kemari wawancara kerja buat jadi pelayan? Menurutku dia ingin mendekati Raja Naga. Hah, kau membawa putramu kemari buat mengaku ayah tiri ya? Henry, Rizal, dulu kalian menjebak dan mencelakai Randy sampai aku dan putraku hidup terlunta-lunta. Sekarang bisa-bisanya punya muka buat bertemu Randy? Menjebak Randy? Itu karena dia bodoh. Hari ini kami kesini buat mengabdi pada Raja Naga yang baru. Gak ada hubungannya sama pecundang itu. Cepat pergi dari sini. Kami gak menerima orang kayak kalian. Kalian yang miskin kayak gini masih berpikir, hah? Hah, aku lihat kau kesini pasti dengan menumpang makan dan minum kan? Sudah besar. Kenapa kayak gitu bicara sama Om? Tunggu Raja Naga datang. Harus begitu kalian. Aku kira siapa yang punya nyali sebesar itu? Berani-beraninya berulah di pertemuan bisnis Raja Naga. Ternyata dosa sampah masyarakat ini. Rizal, apa yang kau takutkan? Ini wilayahnya Raja Naga. Kita bergabung ke organisasi Naga. Dia Erika. Jadi pelayan kita saja nggak pantas.
Hah. Hah. Erika, ini bukan grup Halim milikmu. Kalau kau tahu diri, cepat pergi sana. Kalau enggak, tunggu Raja Naga datang. Kesempatan buat minta ampun pun kau enggak punya. Bergabung ke organisasi naga. Kayaknya kalian belum tahu siapa Raja Naga yang baru ya? Jangan-jangan kau mau bilang kau Raja Naga yang baru. Nggak usah sok misterius di sini. Aku beritahu kau, nggak peduli siapa Raja Naga yang baru, asal dia paham kualitas, pasti tahu bahwa kami bersaudara bakal loyal banget pada organisasi naga. Sampai nanti kau yang bakal merugi. Randy! Buat apa kau kemari? Ini pertemuan bisnis Raja Naga. Cepat keluar! Jangan menghalangi kami buat ketemu Raja Naga. Randy, kau pasti nggak menyangka kan? Kami bersaudara segera bakal gabung ke organisasi naga. Kau tetap bakal kami pijak di bawah kaki. Maksud kalian dengan bergabung ke organisasi naga, kalian langsung bisa melesat ke puncak. Jelaskan padamu, kau juga nggak paham. Dulu kami berdua ikut sama kau. Itu bakat yang terbuang. Benar. Sekarang ada pohon besar kaya organisasi naga. Kami bersaudara asal bisa tampil maksimal. Kelak, setengah langit di kota pantai pasti bakal ada buat kami berdua. Apa kalian masih belum sadar? Raja Naga yang kalian cari itu adalah Om Randy. Apa katamu? Dia itu Raja Naga. 2 hari lalu bahkan masih berlutut dan bersujud pada kami. Sekarang dia jadi Raja Naga. Hah? Henry, Riza, aku mengingat persahabatan kita dulu. Hal yang sudah berlalu nggak bakal kuperhitungkan. Tapi kalian tetap mau ribut. Jangan salahkan aku nggak sungguh. Kalau gitu aku mau lihat apa yang bisa kau lakukan pada kami. 7 hari lalu masih mencuci kaki kami. Sekarang sudah jadi Raja Naga. Apa-apaan ini? Buka mata kalian dan lihat. Apa ini? Gak usah menakuti orang pakai mainan ini. Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini sekarang. Aku bisa anggap kejadian hari ini gak pernah terjadi. Kalau mengganggu lagi, jangan salahkan aku gak menjaga sedikit hubungan persahabatan dulu. Siapa yang mau kesempatan orang pincang? Hari ini, aku mau menghancurkan wajah pura-puramu ini. Biar kau tahu, di kota pantai, siapa yang berkuasa? Om Randy, hati-hati. Kak Hendry, kau nggak apa-apa kan? Tampaknya kalian gak berencana pergi. Randy, berani-beraninya kau main tangan di pertemuan bisnis Raja Naga. Tunggu Raja Naga datang. Bakal kubikin kau mati tanpa jejak. Kau tunggu saja. Dibinasakan oleh orang-orang dari organisasi naga. Aku gak menyangka sampai sekarang kalian tetap saja keras kepala. Raja Naga, Anda ada titah apa? Kak Hendry, jangan-jangan dia beneran Raja Naga. Kali ini kita benar-benar celaka. Ini mana mungkin? Padahal 7 hari lalu, kau masih membawa air dan membersihkan sepatu kami. Bahkan merendah di hadapan kami. Mana mungkin kau Raja Naga? Mana mungkin? 7 hari yang lalu, Raja Naga Lama beri amanat terakhir dan menyerahkan mandat Raja Naga padaku. Dan berpesan padaku dalam 7 hari gak boleh membocorkan identitasku. Aku paham banget kalau identitasku bocor pasti bakal bawa bencana besar buat keluarga. Demi melindungi keluarga, aku cuma bisa menahan diri. Dengan begini, aku bisa melihat jelas wajah asli makhluk gak tahu terima kasih kaya kalian.
Dia beneran Raja Naga. Ini mana mungkin, ini mustahil. Aku menganggap kalian saudara kandung. Gimana kalian membalasnya? Hah? Kak Randy, kami yang salah. Dulu kami memang khilaf. Manusia itu menjunjung hati yang lurus, menjaga prinsip. Di dunia bawah, bukan karena punya kekuatan bisa berdiri tegak. Tapi kalian gimana? Terbutakan harta, tergelapkan kekuasaan, bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar pun kalian abaikan gitu saja. Om Randy, aku sudah menghubungi pengawas dan menyerahkan semua bukti kejahatan mereka beberapa tahun terakhir. Biarkan aku ke sana. Kak Randy, bukan Raja Naga. Kami tahu salah. Mulai sekarang kami nggak bakal menentang Anda lagi. Anda menyuruh kami kerja mati-matian juga nggak masalah. Kak Randy, benar. Kak Randy, aku tahu salah. Pikirkanlah kita pernah jadi saudara angkat. Tolong ampuni aku kali ini. Sekarang membahas perasaan. Ingat, aku bukan lagi balas dendam sama kalian. Aku cuma mau kalian menanggung akibat dari perbuatan jahat kalian. Henry, Rizal, kami menerima laporan bahwa kalian terlibat penggelapan pajak dan transaksi ilegal. Semua catatan keuangan dan keterangan saksi sudah kami verifikasi. Intinya jelas, segera ikut kami buat proses penyelidikan. Berdiri. Pak Randy, makasih atas bukti penting dan petunjuk saksi yang kau berikan. Terkait 2 orang yang merusak lingkungan masyarakat ini, pasti akan kami proses sesuai hukum seberat-beratnya. Gak bakal ditolerir. Ini sudah kewajibanku. Gak mau. Kak Randy, kami sudah tahu salah Kak Randy. Kak Randy, ampuni aku Kak Randy. Ampuni kami.